Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait program Lansia Tangguh yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk Kota Parepare akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Parepare kali ini. Tentunya bersama saya Uswatun Hasanah dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Untuk memudahkan pendataan di sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menggelar kegiatan pengembangan sistem pendataan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melakukan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari di Aula Disdikbud Kota Parepare ini bertujuan guna mengumpulkan data-data terkait peserta didik, data sarana dan prasarana, serta data siswa yang putus sekolah untuk menentukan APK dan APM dari masing-masing jenjang pendidikan. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Muhammad Arif menambahkan, nantinya data-data yang terkumpul akan digunakan untuk penyusunan profil pendidikan. Kegiatan yang diikuti sejumlah operator sekolah ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan Satgas COVID-19. Dengan penyusunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2020. Oleh karena itu, kami mengumpulkan operator dari masing-masing sekolah, operator dapur untuk menyusun data. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari dari setiap jenjang kecamatan, dan 1 harinya itu kita bagi per sesi, per 3 sesi kegiatan. 1 sesi itu dilaksanakan cuma 2 jam karena situasi pandemi tahun ini, dan berdasarkan juga petunjuk dari Satgas COVID untuk penyusunan profil pendidikan dan kebudayaan. Jadi kami mengumpulkan para operator sekolah untuk minta langsung data-data yang terkait data peserta didik, data pendidikan, data sarana prasarana, termasuk siswa-siswanya apakah yang putus sekolah, untuk menentukan APK dan APM dari masing-masing jenjang SD, SMP, SMK. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terkait Ranperda APBD tahun 2021. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Haji Tasmin Hamid. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2021 pada Senin 23 November 2020. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasmin Hamid SEMH, didampingi Wakil Ketua 2 Muhammad Rahmat Samsu Alam, dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hari dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 18 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka. Rapat paripurna yang diikuti oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Parepare tersebut, pada dasarnya semua fraksi yang ada di DPRD Kota Parepare menyetujui Ranperda APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi APBD tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, 6 fraksi masing-masing melalui juru bicaranya memberikan pandangan akhir atas Ranperda APBD tahun 2021 yang diawali dari fraksi Golongan Karya dengan juru bicaranya Haji Sulaiman SE. Mengapresiasi kesiapan anggaran dan komisi-komisi DPR Kota Parepare yang menjalankan tugas yang menyelesaikan pembahasan RAPBD 2021 dengan baik. Kita berharap semua kerja keras ini bisa bermuara pada upaya kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare melalui pelaksanaan APBD berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari fraksi Nasdem tampil Dr. Haja Asmawati Zainuddin sebagai juru bicara.
bahwa antara pemerintah dan DPRD pada dasarnya merupakan mitra kerja dengan fungsi yang berbeda, yang antara kedua-duanya merupakan satu kesatuan integral dalam menjalankan pemerintahan daerah. Melalui kedua lembaga tersebut, masyarakat menggantungkan peningkatan kesejahteraannya, dan semua harapan itu diharapkan ada di dalam batang tubuh APBD tahun anggaran 2021 yang dalam hitungan beberapa jam ke depan akan ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dari fraksi Demokrat dibacakan oleh Haji Yaksmit Rahman SE. Setelah dilakukan pembahasan secara cermat, disepakati bahwa rencana pendapatan daerah sebesar 915 miliar rupiah lebih dan rencana belanja daerah sebesar 941 miliar rupiah lebih. 3 fraksi lainnya yakni fraksi Gerindra oleh Insinyur Haji Andi Amir Mahmud. Kita ketahui bersama bahwa ada yang berbeda dalam penyusunan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2021, yaitu dengan ditertibkannya 3 regulasi baru dari pemerintah pusat, pertama peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kualifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta peraturan Mendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah, sebagaimana contoh pada komposisi belanja mengalami perubahan khususnya. Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dibacakan Rudi Najamuddin. Atas nama fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada rekan-rekan anggota DPR Kota Parepare serta Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajarannya yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan serta telah melakukan pencermatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021. Dan yang terakhir, fraksi Fakar Indonesia melalui juru bicaranya Insinyur Ibrahim Suanda. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 bersama dengan DPRD Kota Parepare. Selain merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, pembahasan ini juga sebagai wujud hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi, Lurah Lapade beserta sejumlah stafnya memborong hasil pertanian warga kelompok binaannya. Berikut informasinya untuk Anda. Untuk membantu perekonomian warganya di tengah pandemi COVID-19, Kepala Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sri Meriani, gencar melakukan pembinaan pertanian. Pertanian dianggap bisa membantu perekonomian warga. Untuk itu, Sri Meriani memborong panen perdana para petani yang telah panen. Dengan membawa sejumlah staf Kelurahan Lapade dan warga Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sri Meriani memborong hasil pertanian warganya yang juga kelompok tani binaannya. Menurutnya, pemerintah harus menjadi ujung tombak peningkatan perekonomian warga di tengah pandemi. Selain itu, Sri Meriani juga membantu promosi hasil pertanian kelompok tani binaannya kepada masyarakat yang datang ke kantor Kelurahan Lapade, sehingga dari hasil promosi tersebut membuat para petani kebanjiran orderan. Hari ini kami berkunjung ke tempatnya Pak Usman, kebun ini karena sudah panen, dan kami mengajak teman-teman untuk melihat dan sekaligus mereka mencicipi buah jambu tersebut dan sangat menikmati karena mereka langsung memetik dan langsung mencicipi seperti apa rasanya, segar, manis, dan alhamdulillah. Jadi ini salah satu bentuk solusi di masa pandemi COVID-19 di mana masyarakat bisa melakukan aktivitasnya walaupun tidak keluar rumah dan tetap sehat. Dan ini salah satunya, mereka sudah bisa memetik hasilnya, jambu mereka sudah bisa panen dengan dijual dan mereka sudah
mendapatkan pembeli di mana-mana. Dan alhamdulillah ini sangat membantu perekonomian mereka. Selain membina kelompok tani di wilayah Kelurahan Lapade, Sri Meriani juga mengaku membantu promosi hasil pertanian petani. Hal itu diharapkan bisa membantu perekonomian warga di tengah pandemi seperti sekarang ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Badan Pengurus Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare menyerahkan SK tentang penyesuaian pangkat, jabatan serta gaji pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Parepare. Berikut liputannya. Ketua Badan Pengurus Harian atau BPH dan Rektor Universitas Muhammadiyah atau UM Parepare menyerahkan surat keputusan atau SK tentang penyesuaian pangkat dan jabatan serta pokok gaji pegawai tetap UM Parepare di Auditorium Kampus UM Parepare pada Senin 23 November 2020. Surat keputusan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Badan Pengurus Harian UM Parepare Andi Firdaus Jolong bersama Rektor UM Parepare Dr. HM Nasir. Ketua BPH Andi Firdaus Jolong melalui kesempatan itu menuturkan bahwa BPH bersama Rektorat akan terus memikirkan tentang langkah dan upaya untuk peningkatan kesejahteraan karyawan ataupun dosen di UM Parepare. Kegiatan hari ini itu kita membagikan SK bagi dosen yayasan. Tetap dan jumlahnya 117 orang. Selama ini kan tidak seperti ini. Pada periode hari ini mencoba melihat satu terobosan bahwa mesti ada peningkatan kesejahteraan. Nah, sebelum melakukan peningkatan kesejahteraan itu ada perbaikan struktur kepegawaian. Nah, struktur kepegawaian kan sudah berubah, sehingga otomatis juga tingkat kesejahteraannya naik berdasarkan tingkat jabatan kepegawaian. Dan itu kalau kita namanya isolasi. Dan itu sangat didukung oleh Pak Rektor dan bersama-samanya untuk kemudian melakukan hal seperti yang tadi memberikan arahan SK. Sementara Rektor UM Parepare Dr. HM Nasir menyambut baik upaya BPH UM Parepare untuk peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai sarana untuk mewujudkan perguruan tinggi UM Parepare jauh lebih maju dan berkembang ke depannya. Hadir dalam acara tersebut, pengurus BPH UM Parepare diantaranya Profesor Dr. HM Siridanga, HM Iskandar Nusu, dan Haji Umar. Hadir pula para wakil rektor serta seluruh dekan Fakultas UM Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Brimob Batalion B Pelopor Parepare kembali memberangkatkan personilnya ke Kabupaten Tanah Toraja untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020. Sebanyak 1 SSK personil Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Toraja Utara. Pasukan dari Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan ini dipimpin langsung oleh Perwira Pengendali Penugasan AKP Rudi Mandaka SH ditugaskan untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020. Sebelum serpas menuju Kabupaten Tanah Toraja, personil Batalion B Pelopor terlebih dahulu melaksanakan apel pelepasan yang dipimpin oleh Danyon B Pelopor yang bertempat di Mako Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Dilansir dari Humas Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan, Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, pelaksanaan pemilu kada tahun ini terdapat berbagai potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius untuk diantisipasi sejak dini.
Selain itu, dirinya juga berpesan kepada personilnya agar tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat menurunkan citra Polri. Dengan keberangkatan personil dari Batalion B Pelopor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kelancaran dan kesuksesan kegiatan pengamanan rangkaian tahapan pemilu yang ada di Kabupaten Toraja. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Kota Parepare mengapresiasi inovasi ibu-ibu tim penggerak PKK Kelurahan Malusetasi yang memproduksi jamu madising untuk pencegahan imun dari COVID-19. Tim penggerak PKK Kota Parepare yang turun melakukan penilaian tertib administrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan beberapa waktu lalu mengapresiasi inovasi yang dilakukan tim penggerak PKK Kelurahan Malusetasi dengan memproduksi jamu madising untuk menjaga imun tubuh masyarakat agar terhindar dari wabah COVID-19. Jamu yang diproduksi tim penggerak PKK Kelurahan Malusetasi bersama warga tersebut mendapat pujian dari Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Juleha Muiz dan Haja Erni Erawati saat mencoba jamu berbahan rempah-rempah yang diperoleh secara swadaya dari masyarakat. Wakil Ketua TP PKK Kota Parepare, Haja Erni Erawati mengajak masyarakat agar mencoba jamu madising yang diproduksi PKK Kelurahan Malusetasi untuk menghindari penularan COVID-19. Ini salah satu produk andalan dari Kelurahan Malusetasi, yaitu jamu madising dengan hand sanitizer. Mereka ada program yang sudah diakui di Parepare. Jadi minum jamu supaya kita sehat, terhindar dari COVID. Sementara itu, Wakil Ketua PKK Kelurahan Malusetasi, Ibu Naam menyampaikan terima kasih kepada pengurus PKK Kota yang sudah mengapresiasi dan mendukung PKK Kelurahan Malusetasi untuk terus memproduksi jamu madising tersebut. Dan terima kasih juga atas aspirasinya PKK Kota mengaspirasi kami dari PKK Kelurahan untuk memperlancar pembikinan jamunya, mengedukasi kami supaya jamunya jangan berhenti karena inovasi kami tidak bisa putus untuk memperlancar pembuatan jamu penanganan COVID. Andi, TV Peduli mengabarkan. Bagi Anda yang gemar berolahraga, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya cedera engkel. Lantas, bagaimanakah penanganan cedera engkel tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Ankle sprain atau pergelangan kaki keseleo adalah cedera pada pergelangan kaki yang terputar atau terpelintir. Cedera ini menyebabkan jaringan di ankle atau pergelangan kaki meregang atau robek. Pergelangan kaki keseleo atau terkilir bisa terjadi pada siapapun, terutama pada saat berolahraga yang melibatkan otot kaki. Kondisi keseleo merupakan cedera pergelangan kaki yang paling sering dialami, di samping fraktur atau patah tulang. Kedua kondisi tersebut melibatkan ligamen dan tulang pada pergelangan kaki. Selain itu, cedera pergelangan kaki juga dapat mengakibatkan tendon tegang atau robek. Sebagian besar kasus pergelangan kaki keseleo bersifat ringan dan dapat diatasi dengan pengobatan di rumah. Tanpa penanganan yang tepat, pergelangan kaki yang terkilir dapat melemah dan rentan mengalami cedera. Sementara untuk kasus yang parah misalnya terjadi robekan ligamen, dokter perlu melakukan operasi untuk mencegah atau meminimalisir pergelangan kaki keseleo atau cedera ankle. Ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan. Masalah ankle salah satu yang berperan penting itu ya tadi salah satunya sepatu, terutama pada wanita atau kita harus perhatikan kenyamanan kalau pakai sepatu. Kalau sepatunya sudah tidak nyaman, ya waktunya memang kita harus ganti sepatu yang lebih nyaman, terutama di bagian sol. Terutama perempuan kalau dia pakai sepatu hak tinggi ya itu kan beban sekali di ankle-nya. Kalau dia beban di ankle, lama-lama ya ankle-nya dia akan terganggu, dia akan nyeri. Sekarang itu kan dia bisa pakai sepatu yang soalnya lebih lembut seperti sepatu Crocs, contohnya itu kan merek tuh. Nah, pakai sepatu yang bahannya yang solnya lembut, yang pijakannya lembut. Kalau pakai sepatu high heels, nah itu masalahnya kalau kita jalan jauh, jalan lama, yaitu membebani sendi ankle. Nah itu makanya dia sebenarnya tidak terlalu cocok kalau dipakai untuk jalan jauh. Lebih cocok kalau kita pakai sepatu kets, nah sepatu olahraga yang memang kita untuk walking, untuk jalan jauh gitu. Jadi kadang-kadang dengan hal yang sederhana saja dari bidang ortopedi itu
itu sudah bisa menjadi obat untuk masalah yang berkepanjangan seperti itu. Nah, jadi intinya ya sebenarnya kita mengistirahatkan sendi engkel, memberikan kenyamanan untuk sendi engkelnya. Itu aja. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dinas Pengendalian Penduduk Kota Parepare menggelar program Lansia Tangguh dengan mengajak para lansia di Parepare senam 2 kali sehari. Kegiatan ini juga bertujuan agar lansia tetap produktif di usia tua. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare melalui bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga menggelar kegiatan Lansia Tangguh dengan mengajak para lansia di Parepare untuk melakukan senam 2 kali sebulan. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Parepare, Andi Arizul Harbi saat melakukan senam bersama lansia di Tonrangan Riverside pada Selasa 24 November 2020 mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar lansia di Kota Parepare bisa tetap produktif dalam menjalani kehidupan. Adalah kegiatan Lansia Tangguh, memang kita memberikan senam untuk teman-teman lansia supaya mereka bisa untuk Lansia Tangguh ini saya sudah menjadi program tahunan untuk kita. Cuman kemarin ada beberapa kendala sehingga baru terlaksana pada hari ini, dan ini dilaksanakan di 4 kecamatan dan tetap kita gunakan sesuai dengan protokol kesehatan. Andi Ari juga berharap melalui program Lansia Tangguh ini, kader Bina Keluarga Lansia atau BKL di Kota Parepare juga bisa lebih dekat dan akrab dengan sasarannya sehingga mereka bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Sekedar informasi bahwa Bina Keluarga Lansia sendiri merupakan wadah bagi lansia maupun keluarga yang memiliki lansia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan keterampilan dalam memberikan layanan perawatan dan pengakuan yang layak sebagai orang tua lansia yang tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia melalui kegiatan pemberdayaan pembinaan serta pengembangan potensi lansia. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.